Baik Bapak Ibu, sampailah kita pada acara inti yaitu mengurai ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini yang mengurai ayat suci Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 bersama Bapak Oyong Andawar Mary. Neri dari KMP 23 sebagai pendamping Buya di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat sendiri dan Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kami tentunya untuk Buya Amin. dan Kita semuanya. keluarga serta kita semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa Buya bisa Amin. membimbing kami sehingga kami bisa sebagaimana yang diharapkan oleh Buya bisa membaca Al-Quran seperti membaca Al-Quran. Baik, juga saya sapa dengan Pak Oyong. Assalamualaikum Pak Oyong. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Ya, saya lihat Pak Oyong dalam latihan sudah siap benar, apalagi dalam pagi hari ini. Mudah-mudahan Pak Oyong sudah sangat siap sekali, enggak ya? Amin. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu, marilah bersama-sama. Kami serahkan selanjutnya sepenuhnya kepada Buya. Silakan Buya. Syukron Pak Rahmat. Sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita iman-iman, semoga dengan iman-iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan yang sangat spesial begini adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Taubah ayat 34 bersama Pak Oyong dari KMP 23. Assalamualaikum Pak Oyong. Waalaikumsalam Buya. Di mana posisi Pak Oyong ini? Di Padang Buya. Tepatnya di mana itu? Tepatnya di depan SMA 2 di Jalan Oh, Umbilin. Umbilin ya. Ya. Oke. Kegiatan Pak Oyong sehari-hari apa sekarang nih Pak Oyong? Ya, sebenarnya menikmati pensiun, tapi kebetulan ya di samping kegiatan untuk pengajian Al-Hasani juga kegiatan apa namanya? Kegiatan harian. Karena kebetulan kita tinggal cuma berdua, suami istri. Ah, oh, ada kegiatan lain ya. Ya, ada. Mudah-mudahan semua lancar Pak Oyong ya. Pak Oyong dulu yang ngajaknya Pak Dr. Heri ya. Ya betul Buya. Teman Salah apa tuh satu Dr. Heri? Teman sama SMP, SMA, ya, kuliah apa tuh? dari SD itu Bu ya, SD, Oh, dari SD. SMP, SMA. Oh, satu Hanya kampung di aja ya. universitas saja berpisah. Oh, iya, iya, iya. Pak Oyong sekarang di KMP 3 bersama Uni Zurniati dan Bunda Arwani ya. Siap ya Pak Oyong ya? Ayat Insya Allah Bu ya. 34 ya.
Ya. Baik, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Oya. Silakan Pak Oya. Terima kasih Buya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi isyarli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, inayah dan karunia serta nikmat yang dilimpahkannya kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat mencintai Al-Quran. Sehingga kita dapat berkumpul dan hadir dalam Zoom Majelis Ilmu pada subuh ini mengenai kajian menguraikan ayat Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Salam dan salawat selalu pula kita mohonkan buat junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut-pengikut setia beliau. Semoga kita juga termasuk umat beliau yang nantinya insya Allah memperoleh syafaat beliau di hari Yaumil Mahsyar kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta Zoom Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah. Sebelum saya mendampingi Buya menguraikan Quran Surat Al-Taubah ayat 34, perkenankanlah saya mengucapkan rasa terima kasih terlebih dahulu. Pertama, kepada Buya Haji Asrial Al-Hasani, di mana beliau sebagai penemu, penyusun, sekalian sebagai pengajar dan pembimbing panduan menerjemahkan Al-Quran dengan uraian metode Al-Hasani yang memudahkan bagi kita yang datang dari latar belakang disiplin ilmu yang berbagai, khususnya yang tidak mengalami pendidikan agama atau di pesantren, sehingga kita dapat mempelajarinya dengan mudah dan juga telah menghimpun kita bersama pula dalam suatu wadah komunikasi pencinta Al-Quran yang bernama Triple A. Semoga Buya beserta keluarga selalu sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga saya sampaikan buat bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Triple A Akademi Al-Quran Al-Hasani, kepala sekolah, rumah tangga, tata usaha, serta koordinator acara yang tidak saya sebut satu persatu, yang telah mengatur kelancaran proses pembelajaran, termasuk kelancaran tayangan Zoom pada subuh pagi setiap pagi ini. Khusus kehadiran Pak Helmi Hedianto dan Pak Del Busudin dalam kelancaran dan Pak Saad Nurdi untuk kelancaran kajian pada subuh. Terima kasih pula kami ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pembimbing kelas, baik kelas gramatikal maupun kelas taksin, yang telah membantu Buya dengan integritas dan kesabaran yang tinggi
hingga proses belajar makin terbenak. Terima kasih khususnya buat pembimbing gramatikal kelas KMP 23, Uni Zurmiati dan Bunda Nur Erwani atas kesabaran beliau-beliau yang tak kenal lelah dan kiat usaha-usaha beliau supaya materi makin terbenakkan dalam bimbingan dan pelajaran. Mudah-mudahan Allah membalas jasa-jasanya. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman surgaku di kelas KMP 23 yang telah mendorong dan mendoakan serta mempersamai dalam proses penyiapan penyajian PPT ini, khusus buat Bapak, Ibu perangkat kelas, baik Pak Andi, Bu Rida, Pak Atta, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang lain, dan khususnya juga salah satunya untuk tim penyiapan PPT, yaitu Bu Zulfanemi, yang mungkin juga dibantu oleh Pak Zainuddin, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu serta pikirannya. Tak lupa yang mengajak saya tercebur di dalam Al-Hasani ini adalah teman dan sahabat saya dari kecil, dari muda, dari SD, SMP, SMA, yaitu Dr. Heri Helmi Rashid, yang telah memberikan link Al-Hasani dan menjelaskannya kepada saya, dan katanya juga atas prakarsa yang diawali oleh Bu Ninawati dari Makassar. Terima kasih Bapak Heri dan Bu Nina. Mudah-mudahan Allah membalasnya. Ya, rancak ye. Akhirnya rasa terima kasih dan rasa syukur juga yang dalam atas dukungan keluarga, istri, dan anak yang mendorong supaya saya tetap istiqamah dalam pembelajaran ini. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan uraian Quran Surat At-Taubah ayat 34 mendampingi Buya. Gramatikal Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34. Metode Al-Hasani. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddat
wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah. Fi sabilillahi fabashshirhum. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sadaqallahul azim. Quran Surah At-Taubah ayat 34 terdiri dari 2 bagian dan 37 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 19. Bagian kedua, penggalan 20 sampai dengan 37. Penggalan Quran Surat At-Taubah ayat 34. Penggalan pertama, ya. Kedua, ayyuha. Ketiga, allazina. Keempat, amanu. Kelima, inna. Keenam, fasiran. Ketujuh, mina. Kedelapan, al-habari. Kesembilan, wa. Kesepuluh, ar-ruhbani. Kesebelas, la. 12, ya'kuluna. Ke-13, amwalan nasi. Ke-14, bi. Ke-15, al-batil. Ke-16, wa. Ke-17, yasudduna. Ke-18, an. Ke-19, sabilillahi. Ke-20, wa. 21, allazina. 22, yaknizuna. 23, az-zahaba. 24, wa. 25, al-fiddata. 26, wa. 27, la. 28, yunfikuna. 29, ha. 30, fi. 31, sabilillahi. 32, fa. 33, basir. 34, hum. 35, bi. 36, azabin. 37, alimin. Uraian Quran Surat Al-Taubah ayat 34 bagian pertama. Penggalan ke-1 sampai dengan 7. Penggalan pertama, ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan kedua, ayyuha, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ketiga, allazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Keempat, aminu, bentuknya kata kerja lampau, cirinya waw sukun alif di akhir kata, menandakan pelakunya hum, akar kata amina, polanya af'ala. Menurut Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka telah beriman. Penggalan kelima, inna, bentuknya huruf bermakna, juga merupakan huruf yang memfathahkan kata benda atau subjek sesudahnya, artinya sesungguhnya. Penggalan keenam, fasiran, bentuknya kata benda superlatif subjek. Aslinya fasirun, karena ada ina sebelumnya, maka menjadi fasiran. Ciri kata bendanya tanwin, ciri superlatif, ya sukun antara huruf
kedua dan huruf ketiga akar kata. Ciri subjek, harakat domatain di akhir kata. Akar kata kasura, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Menurut Mahmud Yunus halaman 368, artinya yang banyak. Tunggalan ketujuh, mina, bentuknya huruf jar, aslinya min. Karena diikuti oleh alif lam berikutnya, sehingga sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca, maka diberi harakat fathah untuk nun, menjadi mina, artinya dari. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 34 bagian pertama, penggalan ke-8 sampai dengan 12. Penggalan ke-8, al-ahbari, bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya al-ahbaru, karena huruf jar sebelumnya menjadi al-ahbari. Ciri kata bendanya huruf jar dan alif lam. Ciri jamak sesuai kamus, akar katanya habara, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya habrun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'alun. Menurut Mahmud Yunus halaman 96, artinya pendeta-pendeta. 9, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. 10, ar-ruhbani, bentuknya kata benda pelaku aktif jamak, aslinya ar-ruhbanu, karena ada wa sebelumnya yang merupakan penyetara dengan kata sebelumnya, menjadi ar-ruhbani. Ciri kata bendanya alif lam, ciri pelaku aktifnya sesuai pola kata benda tunggal, ciri jamaknya sesuai kamus, akar katanya rahibah, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya rahibun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fu'lanun. Menurut Mahmud Yunus halaman 148, artinya rahib-rahib. 11, la, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-12, ya'kuluna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri KKSAD-nya diawali oleh ya dan diakhiri waw sukunna, menandakan pelakunya hum, akar katanya akala, polanya fa'ala. Menurut Mahmud Yunus halaman 46, artinya mereka akan memakan. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 34 bagian pertama, penggalan ke-13 sampai 15. Penggalan ke-13, amwalan nasi, bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharakat kasrah. Kata benda pertama amwala, bentuknya kata benda kata kerja objek jamak. Aslinya amwalan, karena bermajmuk menjadi amwala. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objeknya fathah tain, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata mawala dibaca mala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya ma'lun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'alun, af'alan. Menurut Mahmud Yunus halaman 433,
artinya harta benda. Kata benda kedua, an-nasi, bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya an-nasu, karena merupakan kata kedua dari kata benda majmuk menjadi an-nasi. Jadi kata bendanya alif lam, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya nawasa, dibaca nasa. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala. Dalam kamus Munawir halaman 1475. Kata benda tunggalnya insanun. Arti akar kata benda tunggal anisa. Pola kata benda tunggalnya fi'lanun. Pola kata benda jamaknya fa'lun. Di sini dipakai kamus Munawir dan kamus Mahmud Yunus halaman 51. Artinya manusia. Arti kata benda majmuk amwalan nasi, harta benda manusia. Penggalan ke-14 bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-15 al-batili, bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Aslinya batilun, karena ada huruf jar sebelumnya menjadi batilin. Karena ditambah dengan alif lam menjadi al-batil, al-batili. Ciri kata bendanya huruf jar dan alif lam. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata berharakat fathah panjang, huruf kedua akar kata berharakat kasrah. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata batala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Menurut Mahmud Yunus halaman 67 artinya yang batil. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 34 bagian pertama penggalan 16 sampai dengan 19. Penggalan 16, wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. 17, yasudduna bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya diawali ya dan diakhiri waw sukunna menandakan pelakunya akar kata sodada menjadi dibaca sadda. Polanya fa'ala. Menurut Kamus Munawir halaman 767 artinya mereka akan menghalangi. Penggalan ke-18 an merupakan huruf jar artinya dari. Penggalan ke-19 sabilillahi bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua berharakat kasrah. Kata benda pertama sabili merupakan kata benda superlatif. Aslinya sabilan, karena huruf jar sebelumnya menjadi sabilin. Karena merupakan kata majmuk menjadi sabili, tanwinnya hilang. Ciri kata bendanya huruf jar dan tanwin. Ciri superlatifnya ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya sabala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Menurut Munawir halaman 607 untuk akar kata dan 608 untuk kata yang dicari, artinya jalan. Kata kedua Allahi, Allahi. Aslinya Allahu, karena kata kedua dari kata benda majmuk menjadi Allahi. Artinya Allah. Arti kata benda majmuk jalan Allah. Arti Quran Surah At-Taubah ayat 34 bagian pertama.
Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhbani la yaquluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillahi. Duhai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak sekali pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Uraian Quran Surah Al-Taubah ayat 34 bagian kedua, penggalan ke-20 sampai dengan 25. Penggalan ke-20, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. 21, allazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. 22, yaknizuna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya diawali ya dan diakhiri waw sukunna, menandakan pelakunya hum, akar kata kanaza, polanya fa'ala. Menurut Mahmud Yunus halaman 384, mereka akan menyimpan. Penggalan ke-23, az-zahaba, bentuknya kata benda, kata kerja, objek. Ciri kata bendanya alif lam di awal, ciri objeknya harakat fathah di akhir. Akar katanya zahaba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Menurut Mahmud Yunus halaman 135, artinya emas. Penggalan ke-24, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-25, al-fiddata, bentuknya kata benda, kata kerja, objek. Ciri kata bendanya alif lam dan ta marbutah. Ciri objeknya harakat fathah di akhir. Akar kata fadada menjadi fadda. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'latun. Menurut Munawir halaman 1060 untuk akar kata dan 1061 untuk kata yang dicari, artinya perak. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 34 bagian kedua, penggalan ke-26 sampai dengan 31. Penggalan ke-26, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-27, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-28, yunfikuna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya diawali yu, diakhiri waw sukunna. Pelakunya hum, akar kata nafaka, polanya af'ala. Menurut Mahmud Yunus halaman 463, artinya mereka akan menafkahkan. Penggalan ke-29, ha, bentuknya kata ganti, objek, artinya nya. Penggalan ke-30, fi, bentuknya huruf jar, artinya di. Penggalan ke-31, sabilillahi, bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak ada tanwin dan alif lam. Kata kedua berharakat kasrah. Kata benda pertama, sabili, merupakan kata benda superlatif. Asli, sabilan, karena huruf jar sebelumnya menjadi sabilin. Karena bermajmuk menjadi sabili. Ciri kata bendanya huruf jar dan tanwin. Ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya sabala,
pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Menurut Munawir, halaman 607 untuk akar kata dan 608 untuk kata dicari artinya jalan. Kata kedua Allahi, aslinya Allahu, karena merupakan kata kedua dari kata benda majmuk menjadi Allahi, artinya Allah. Arti KBM sabilillahi, jalan Allah. Uraian Quran surat At-Taubah ayat 34 bagian kedua, penggalan ke 32 sampai dengan 37. Penggalan ke-32, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-33, basirun, basir, bentuknya kata kerja perintah. Cirinya harakat sukun di akhir kata. Pelakunya anta, proses KKP berasal dari KKSAD. KKSAD-nya tubashiru. Hilangkan ciri KKSAD-nya tu, karena huruf pertama berharakat, tidak diperlukan alif penolong. Huruf akhir disukunkan sehingga menjadi bashir. Akar kata basara, pola fa'ala, menurut Mahmud Yunus halaman 65, artinya engkau sampaikanlah kabar gembira. Penggalan ke-34, hum, merupakan kata ganti objek, artinya mereka. Penggalan ke-35, bi, merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-36, azabin, bentuknya kata benda superlatif tunggal, aslinya azaban, karena ada huruf jar sebelumnya menjadi azabin. Ciri kata bendanya tanwin, ciri superlatifnya ada alif antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya azuwa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Menurut Mahmud Yunus halaman 259, artinya azab. Penggalan ke-37, alimin, bentuknya kata benda superlatif. Aslinya aliman, karena merupakan kata yang mensifati kata sebelumnya menjadi alimin. Ciri kata bendanya tanwin, ciri superlatifnya ya sukun antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya alima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Menurut Mahmud Yunus halaman 47, artinya yang sangat pedih. Arti Quran surah At-Taubah ayat 34 bagian kedua, wallazina yaknizuna sahaba wal fiddata wal yunfikunaha fi sabilillahi wa basyirhum bi azabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka engkau sampaikanlah kabar gembira kepada mereka tentang azab yang sangat pedih. Arti Quran surat At-Taubah ayat ke-34 secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil
wa yasudduna an sabilillahi wallazina yaknizuna sahaba wal fiddata wal yunfikunaha fi sabilillahi fabashirhum bi azabin alim. Duhai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak sekali pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta manusia dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, serta mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka engkau sampaikanlah kabar gembira kepada mereka tentang azab yang sangat pedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala kebenaran semata-mata dari Allah dan kesalahan datang dari saya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yong, Ya, Bu ya. tuntas Pak Yong ya. Alhamdulillah. Pak Yong, gimana rasanya Pak Yong dari tua kita berinteraksi dengan Al-Quran yang pada saat muda mungkin nggak pernah terbayang Pak Yong ya. Betul ya, tidak pernah terbayang. Gimana rasanya Pak Yong setelah muda ayat ternyata kita paham ya. Ya, saya sebenarnya termasuk yang juga kurang sekali dulu berinteraksi dengan Al-Quran. Kecuali kalau memang baca bikin petunjuk, lalu baca terjemahannya saja. Ya. Kalau sekarang mulai memperhatikan satu persatu. Tapi ada fakta qadarullah juga, Bu ya. Belajar di masa tua itu katanya ibarat mengukir di atas pasir. Iya. Tapi tetap ada belajarnya Pak Yong. Iya, ya betul. Pak Yong, andai saja Pak Yong nggak belajar gramatikal Quran, kira-kira di mana Pak Yong sekarang? Bisa nggak Pak Yong bayangkan? Andai nggak ikut gramatikal Quran, di mana Pak Yong sekarang ini? Wah, ini udah nggak menentu, Bu ya. Iya, nggak menentu ya, entah itu di lari-lari pagi, entah itu di rumah teman lagi reunian, entah gimana nggak tahu ya. Dengan kita baca gramatikal Quran, cara kita teratur, kegiatan kita teratur ya. Tiap pagi kita membahas Quran, siang nanti juga kita bahas Quran, dan tidur kita bahas Quran ya Pak Yong ya. Iya. Ini sangat bermanfaat sekali bakal kita menghadap Allah nanti. Coba bayangkan kalau kita nggak tahu baca Quran, coba lihat tadi. Orang siapa yang menyimpan emas dan perak itu hanya contoh ya, duit juga, terus banyak harta. Nah kabar gembiranya apa itu? Azab yang pedih, ngeri kita kan Pak Yong ya. Jadi ini apa namanya? Metafor itu. Metafor juga ya. Emas, perak dan semuanya ada deposito, uang, tanah, rumah dan segala macamnya. Mumtaz Pak Yong ya. Semoga Pak Yong istiqomah bersama Al-Quran Pak Yong. Amin ya Rabbi. Amin Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi Pak Yong sudah membawakan surat At-Taubah ayat 34 dengan Mumtaz. Ayat ini cukup panjang. Kami cukupkan uraian sampai di situ. Semoga Bapak-Bapak Ibu bisa mengambil hikmah dari ayat tersebut. Yang mana barang siapa yang menyimpan harta itu, kabar gembiranya adalah azab yang sangat pedih. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan Bapak Ibu semuanya, karena kita sama belajar, mungkin tadi ada yang salah ucap, salah kata, salah urai. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, semata-mata adalah kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kami kembalikan kepada Pak Rahmat Hasanuddin sebagai moderator untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Pak Rahmat. Baik Bu ya, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada sahabat kami Pak Oyong yang telah berhasil dengan baik sekali menguraikan surat At-Taubah ayat 34. Sekali lagi